Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Selamat bertemu kembali pada materi IPA terpadu semester ganjil tahun 2021-2022. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa COVID-19 dan tetap menjaga 5M 1D, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan terakhir doa. Tetap semangat walau kita belajar dari jarak jauh. Sebelum kita memulai atau melanjutkan materi yang lalu, marilah terlebih dahulu kita membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim agar pertemuan kita kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, wabil khusus kelas 7, 1 dan 72, kita lanjutkan materi kita yaitu yang C, pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, pada subbab sebelumnya kalian telah mengetahui pengklasifikasian pada benda tak hidup. Mengklasifikasikan benda tak hidup dapat dilakukan berdasarkan bentuk, ukuran, keadaan, permukaan warna, dan bahan penyusunnya. Dengan mengklasifikasikan benda-benda tersebut dapat memudahkan kita saat mencari benda yang diinginkan. Namun, tidak hanya benda tak hidup, makhluk hidup juga perlu diklasifikasikan. Pengklasifikasian pada makhluk hidup dilakukan untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Nah, bagaimana cara kita mengklasifikasikannya? Ada kalian lihat tugas di bawah, itu cara mengelompokkan tumbuhan berdasarkan daun yang ada pada gambar 4A, B, C, dan D. Nah, ini sampai caranya pun mengelompokkan hewan. Mengelompokkan hewan juga misalnya, mohon maaf ya, di sini misalnya burung, kucing, ayam, ikan, kadal, dan katak. Jadi ini kita kelompokkan. Dari berdasarkan hal yang kita ketahui tadi, di sini kalian telah melakukan pengklasifikasian tumbuhan dan hewan. Jadi berdasarkan ciri morfologinya, mengapa makhluk hidup perlu diklasifikasikan. Apa tujuan juga memahami, simak kita di bawah ini. 1. Klasifikasi, dikotom, dan kunci determinasi. Klasifikasi dikotom, keanekaragaman merupakan ciri utama kehidupan hingga saat ini. Para ilmuwan biologi telah mengidentifikasi dan memberi nama kurang lebih 1,5 juta spesies. Di balik keanekaragaman yang besar tersebut terdapat persamaan. Jadi terdapat persamaan terutama pada tingkat organisasi kehidupan yang lebih rendah. Untuk memudahkan pengenalan dan identifikasi manfaat suatu organisme, para ahli mencoba mengelompokkan makhluk hidup tersebut berdasarkan persamaan ciri, struktur, tubuh, dan karakternya. Jadi kegiatan pengelompokan spesies tersebut dinamakan klasifikasi
berdasarkan skema yang lebih formal, disebut namanya taksonomi. Nah, itu ya. Sekarang sistemnya, sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, sistem klasifikasi makhluk hidup ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya taksonomi. Makhluk hidup diklasifikasikan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri atas atau sifat yang mudah diamati serta melalui hubungan kekerabatannya. Ciri yang mudah diamati antara lain bentuk tubuh, ukuran tubuh, dan alat reproduksi. Klasifikasi dapat dilakukan oleh siapapun tergantung dasar klasifikasi yang digunakan. Saat ini diketahui terdapat 3 sistem klasifikasi makhluk hidup, yaitu sistem alami, sistem artifisial atau buatan, dan sistem filogenetik. Nah, dalam melakukan klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu kategori tertentu secara bertingkat yang disebut namanya takson. Makin tinggi tingkat taksonnya, makin sedikit persamaan ciri yang dimiliki anggota-anggotanya. Penggunaan takson dari kategori besar ke kategori kecil pada tumbuhan dan hewan dapat dilihat dalam tabel di bawah pada tabel 22 tingkatan takson pada tumbuhan. Tolong kalian simak ya secara seksama. Ini tumbuhan dan hewan pada tingkatan takson. Yang kedua, pemberian nama ilmiah. Prinsip lain yang perlu diperhatikan dalam sistem klasifikasi yaitu pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup. Pemberian nama ilmiah makhluk hidup ini dikenal dengan binomial nomenklatur atau binomial nomenklatur. Ini artinya pemberian nama ilmiah makhluk hidup dengan 2 kata. Kata pertama menunjukkan genusnya atau marganya, sedangkan kata kedua merupakan penunjuk spesies. Di nama jenis harus terdiri atas 2 kata tunggal atau mufrad yang berasal dari bahasa Latin atau yang sudah dilatinkan. Dalam penulisan nama ilmiah, huruf pertama nama marga ditulis dengan huruf besar dan dicetak miring atau dicetak tebal atau digaris bawahi. Sementara itu nama penunjuk spesies seluruhnya menggunakan huruf kecil dan dicetak miring atau dicetak tebal atau digaris bawahi. Contohnya Mangifera indica. Yang B, jadi A diklasifikasi dikotom. Sekarang kunci determinasi. Klasifikasi dilakukan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Oleh sebab itu, pengelompokan makhluk hidup dilakukan berdasarkan identifikasi ciri-cirinya. Berdasarkan identifikasi ciri-ciri, klasifikasi makhluk hidup dapat lebih mudah dilakukan jika dibuat suatu kunci yang berguna untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan dan hewan yang belum diketahui. Jadi kunci dikenal dengan nama kunci determinasi. Nah, kunci determinasi merupakan uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurutan mulai dari ciri umum hingga ciri khusus untuk menentukan suatu jenis makhluk hidup. Nah, kalian perhatikan di bawah 1, 2, 3, dan 4. Tumbuhan berspora, tumbuhan berbiji. Nah, itu tinggal ini kan ya. Jadi ini namanya kita pakai kunci determinasi. Jadi kalian telah mengetahui cara mengklasifikasikan makhluk hidup menggunakan kunci determinasi dan kunci dikotom untuk mengasah kemampuan. Nah, kalian coba
sambil kalian mungkin mencoba klasifikasi tumbuhan menggunakan kunci dikotom. Jadi hasilnya itu semua. Nah, ini tolong kalian coba ya. Kalau nggak dicoba nanti kita belum bisa. Saya rasa sampai di situ dulu. Nanti kita lanjutkan lagi pada sistem klasifikasi 5 kingdom. Selamat menyimak kembali. Jangan sampai cuma sebentar sudah selesai. Tidak, kita masih terus, perjalanan kita masih panjang. Semoga kita berdoa terus. Semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Dan yang sudah mendaftar pada link vaksinasi siswa MTS yang kemarin kalian sudah daftar, insya Allah akan di WA langsung itu dari pihak yang berwenang, tanggal berapa dan di mana. Sekian, sekali lagi selamat menyimak kembali, karena pelajaran IPA tidak bisa kita sekali simak langsung bisa mengerti. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.